Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati dan juga kami muliakan guru kami Bapak Kiai Haji Hamdani Musid dan juga Presiden Subuh Gabungan Sumberjaya Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri LC, dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati, yaitu Ketua DKM Masjid Nurul Huda, yaitu Bapak Haji Soleh Muhammad Soleh, dan juga yang kami hormati guru kami, yaitu Kiai Haji Raisuddin sebagai Ketua DMI Sumberjaya, dan juga Kiai Haji Abdul Karim, serta guru kita Bapak Kiai Sahirin Abdullah, dan juga para sesepuh
tua kami Bapak Haji Sutio, Bapak Haji Martoro, Bapak Haji Martawi, Bapak Haji Rianto, Ustaz Rahmatullah, dan juga Bapak Haji Majid, Ketua RW 2, dan juga Bang Majid, dan juga banyak lagi Ustadz muda kita, yaitu Ustadz Hidayat MS sebagai Ketua Rais NU Sumber Jaya, dan juga Ustadz Nason, dan juga Ketua Pansuling kita yang hari ini yaitu Ustadz Arif Saifulillah, dan juga yang memimpin maulid yaitu Pak Ustadz Khairul Rijal, dan juga kepada bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian dan para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan karunia-Nya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita dapat sama-sama sholat berjamaah di Masjid Nurul Quba ini, dan juga berkumpul dengan para ulama, para guru kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, dan juga semoga kita mendapatkan syafaat, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari acara ini. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah pada tanggal 2 Mei tahun 2026 kita sama-sama melaksanakan pengajian sumber keliling NU Sumber Jaya, dan insyaallah akan ada beberapa yang akan dibahas. Kami bacakan sebagaimana susunan acara. Yang pertama yaitu pembacaan nakid, dan juga pembacaan maulid Nabi, dan juga pembukaan serta sambutan-sambutan, dan juga pembahasan kitab Lughabul Hadis, doa dan penutup. Agar tidak terlepas dari rahmat Allah, marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan kita membaca surat Al-Fatihah, dikhususkan untuk diri kita yang hadir pada hari ini, dan juga dikhususkan kita bertawasul kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang baru jawab baru 200. Tadi saya lihat ada 500 yang hadir. Ini kopi belum keluar ya? Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti dicatat yang jawabnya semangat, kopinya buah. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
سيدنا مولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatidz wal asatidah yang tentunya tadi telah disebutkan oleh pembawa acara beliau-beliau, dan yang belum disebutkan tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ketua DKM dan musola masjid dan musola Susu Terjaya dan jamaahnya, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan afiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, para hujaj dan semuanya yang hadir di kesempatan pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pujian syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin pertama atas nama DKM Masjid Nurul Quba mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum jami'an, dan mengucapkan selamat datang kepada semua para guru, para kiai, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, para jemaah semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran antum-antum yang mulia ini mudah-mudahan membawa keberkahan pada pagi hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bersuling Sabtu Nahdlatul Ulama di Masjid Nurul Quba. Nurul itu cahaya, Quba itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Masjid Quba-nya di kota Madinah, cahayanya sampai terbentengkan, yaitu Nurul Quba. Alhamdulillah. Maka keutamaannya, saya nggak ceramah, kasih dikit ya. Keutamaannya yang sholat di Masjid Quba mudah-mudahan sama keutamanya yang sholat di Masjid Nurul Quba. Yang pertama keutamanya as-sholatu fi Masjid Quba ka umratin. Betul Kiai? Oh, tanya Kiai. Sholat di Masjid Quba ka umratin, seperti laksana itu orang umroh. Saya yakin semuanya nanti bisa umroh semua. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga disebutkan man tatahhara fi baitihi summa ata ila Masjid Quba wa shalla fihi rak'ataini. Tadi kita sholat 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Kalau 4 rakaat itu semangat banget. Terusnya qobliyahnya dan tahiyatul masjidnya 2 rakaat. Ya, ta'ajrin umratin, seperti orang yang umroh. Maka alhamdulillah. Yang ketiga keutamanya apa? Ibnu Umar itu ata ila Masjid Quba yaumul sabt. Ibnu Umar itu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, mengikuti dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba hari Sabtu. Hadirin hadirat yang mulia ini datang ke Masjid Nurul Quba hari Sabtu. Alhamdulillah. Insyaallah keutamaan itu dapat semua. Amin. Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada semuanya atas infak dan sedekahnya dari para donatur, para dermawan dan dermawati, wabil khusus jemaah Masjid Nurul Quba yang alhamdulillah satu komando, satu ukhuwah kebersamaan kita ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kebaikan semuanya untuk mensukseskan acara di pagi hari ini, hari Sabtu. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak, ibu semua, khususnya jemaah Masjid Nurul Quba dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, juga kami mohon maaf lahir batin apabila kami dalam penerimaan di tempat masjid ini dari
penerimaan pelayanan ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu semua, dari perkataan teman-teman kami atau dari tindak tanduk daripada perbuatan kami dan teman-teman kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khususnya juga ini tiang yang masih mengganjal di tengah-tengah. Kita mau kasih roda, mau digeser, belum beli roda ini. Ya, jadi mohon maaf batin yang di belakang tiang nggak kelihatan, tapi tidak mengurangi daripada keberkahan kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan atas nama DKM Masjid Nurul Huda. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin. Kita tetap semangat istiqomah sampai nanti di penghujung akhir hayat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Soleh yang telah memberikan sambutan terhadap kita semua. Dan marilah kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Samsuling NU Sriwijaya, yaitu Ustaz Arif Saiful Milah. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din, amma ba'du. Baik, hormat guru-guru kita, Bapak Kiai Mardani, Kiai Syadri, Kiai Abdul Karim, Bapak Kiai Roisodi, Ustaz Muhammad Sayyid, Rahmatullah, Ustaz Hidayat, dan semuanya aja, jaga kalau lama, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Kiai Hidayat, serta bersolawat senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf karena ketua nggak datang, jadi Pak Suling mungkin menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DKM serta pengurus-pengurusnya dan jamaahnya yang alhamdulillah pada pagi ini telah menerima kami untuk melaksanakan silaturahim sekaligus kita ngaji bersama. Untuk kita terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutannya dan hidangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mungkin juga perlu sampaikan bahwa kemarin jadwal sudah disampaikan, tapi belum rata. Insya Allah akan disampaikan ke masjid musala masing-masing diantar. Kalau paling mungkin takutnya jamaahnya yang ambil, nggak disampaikan ke ketuanya yang betul-betul hadir. Insya Allah akan diberikan jadwal susulan yang akan diantar ke tiap-tiap musala, ke tiap-tiap masjid yang insya Allah akan ditempatin, baik yang hari Ahad ataupun hari Sabtu. Dan insya Allah juga mungkin kalau nanti masih berupa bagian akan atau mungkin karena pengurusnya nggak ada, insya Allah bisa menghubungi kami, Ustaz Naswan, atau mungkin dari pengurus subuh yang Sabtu ini. Dan mungkin yang juga perlu diberitahukan bahwa untuk Ketua DKM Mushola ketika ketempatan dari Sabtu atau Minggu hari Ahad, insya Allah nggak memberatkan. Sekalipun mungkin hanya air, insya Allah kita siap datang. Karena itu bagi Ketua DKM Mushola nggak usah dipikir beratnya dulu. Insya Allah rezeki nyusul. Ketika kita ngaji, insya Allah Allah yang akan beri rezeki kepada kita. Buktinya para kiai yang ngaji aja semuanya bisa naik haji. Padahal nggak ada apa-apa. Insya Allah juga kita ketika menerima tamu untuk ngaji, insya Allah rezekinya ada dari jalan yang lain. Itu mungkin dibuat, jadi usah dipikirin mesti insya Allah, jalan dulu aja. Karena kita juga insya Allah jamaah ya ada rezeki, alhamdulillah berarti rezeki yang ngaji. Ketika ada mungkin rezeki dari Allah, dikasih dari jalan yang lain. Itu mungkin himbauan dari kami sebagai panitia Suling.
Insya Allah kita nanti akan silaturahim setiap mau mengadakan syuting biar kita bisa lebih siap untuk melaksanakan kegiatan baik yang ahad atau yang khususnya hari Sabtu. Demikian sambutan sebentar dari kami, dan insya Allah kita sampaikan bahwa untuk Sabtu depan kita di Masjid Nur Huda dan hari ahadnya ada di Masjid Miftahul Jannah PLN. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari NU Sumedaya yang akan diberikan kepada pengurus DKP Masjid Nurul Huda. Kepadanya waktu kami berdoa. Wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Daun salam masuk surga. Amin. Terus buat durian, buat cuku. Sudah keren, sudah laku. Semangat terus. Alhamdulillah. Hormati kepada para alim ulama karena dikasih waktu cuma 1 menit katanya. 5 menit. Para kiai, para ulama, para asatidzah, para bapak haji, ibu haji semuanya, bapak RT, bapak Erwin semuanya hadir di sini. Ya, saudara haji Sudi, juga Ketua NU, Suriah NU. Alhamdulillah ketuanya lagi ada halangan tidak hadir. Bapak Ustaz Hidayat dan para tokoh masyarakat semuanya, para jamaah semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Bapak Haji atau Ustaz Haji Soleh, dan yang terhormat juga ini Ketua RT saya Bapak Ustaz Dedi Jumendi. Masya Allah. RT saya yang saya pakai ada RT saya. RT. Dan semuanya yang hadir di sini, sekali lagi saya tidak juga para ibu sekalian, ya mungkin saya tidak berikan satu persatu karena waktu. Dan alhamdulillah, syukur Allah Taala. Salam dan sanjungan kepada Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan selamat dunia yang amin ya rabbal. Intinya saya sampaikan nanti ini ada pengumuman tanggal 10 nanti di Masjid Nurul Sifah. Ya ada ya? Di Rembang kan? Enggak kan? Takutnya diundang lagi. Kemarin saya. Intinya nanti pada hari tanggal 10 hari Minggu ya. Ini nanti subuh keliling itu ada jeda setelah matahari terbit 15 menit atau 20 menit ada jeda untuk bersama-sama atau yang mau sholat suruh di sana kan di istiqomahkan masalahnya. Jadi dia istiqomahkan. Pesan dari ketua mau nggak mau harus dijeda ya kemarin Setelah maulid, setelah baca maulid. ya setelah baca maulid ya nanti kita harus sholat subuh kan setelah terbit matahari kan gitu karena pahalanya nggak salah ya seperti umroh dan haji. Insya Allah semuanya bisa berhaji. Dan yang kedua kalinya bisa ini supaya jangan kaget besok. Nanti di sini ada sholat subuh biasanya nggak ada. Bukan, karena ini kan haji, semua yang penting haji. Kalau di sana nanti ibaratnya imamnya pakai bodi sodri ada kunutnya. Kalau nanti imamnya sono yang imamnya nggak ada kunutnya kan seperti Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari kan gitu. Itu sebagai tamu. Jadi jangan sampai gara-garanya kunut yang macam-macam dihidupkan karena tidak membatalkan sholat ada kunut kan gitu terima kasih. Jadi sholat subuh pakai nanti yang namanya Pak Haji kan pokoknya Pak Haji kan bisa dan untuk selanjutnya saya sampaikan, saya himbau kepada para ketua masjid dan ketua DKM, saya sudah sampaikan untuk pembangunan Masjid Al-Mukhlis karena masjid itu dibongkar full
Jadi backcasting dari awal. Jadi mohon bantuannya yang kita share ke grup Pursuku dan DMI atau NO satu masjid. Sekali lagi para ketua masjid segera transfer ya. Kalau nggak ada ya bulan depan, kalau nggak bisa ya bulan depan yang penting transfer ya. 1 juta masjid 500 untuk musola. Karena ini terus terang aja setelah ada suling ini masjid jadi milik bersama. Jadi tanggung jawab bersama. Dan para jamaah kalau hari Minggu yang nganggur-nganggur silakan ke sono, jangan di rumah. Istri satu ditungguin dulu. Iya sampai kayak gitu, ngopi udut sudah ada. Itu aja kita sampaikan buat kerja bakti. Takutnya kan ada yang saya malu, nggak usah malu untuk masjid, untuk bersama. Terima kasih para berjamaah sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila hadrati abahi wa ummahatihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ala wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ونخص اللهم إلى حضرة شيخنا في هدي نصير بن صديق وثم إلى حضرة شيخنا في هدي نصير عزيز وثم إلى حضرة شيخنا في هدي إمام يحيى محروس وثم إلى حضرة مشايخنا مشايخ معهد البوية وثم إلى حضرة مشايخنا مشايخ معهد اليوم الجوطن وثم إلى حضرة مشايخنا مشايخ معهد الجوطن شارع تربون ونخص ثم إلى حضرة شيخنا في هدي محمد خالد بن عبد في هدي محمد خالد بن عبد الله في بنغالان ثم الى حضرة مشايخنا من نهضة العلماء ونخص الخواص ثم الى حضرة صاحب الكتاب الشيخ جلال الدين بن كمال الدين السيوطي نفعنا الله بعلومه في الدارين امين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Fauzi Sobri, Presiden Subuh, guru kita Kiai Haji Mardani Mursyid, guru kita Kiai Haji Abdul Karim, guru kita Kiai Haji Syahid bin Abdullah, kemudian guru kita Kiai Roy Sudin, kemudian orang tua kami Bapak Haji Marbawi, Bapak Haji Rahmatullah, Bapak Kiai Hasanuddin, Bapak Haji Setia Harjadipura, Bapak Haji Rianto, Bapak Haji Fauzin, dan seluruh orang tua kami yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada panjenengan semuanya, dan juga seluruh pengurus Masjid Nurul Quba yang alhamdulillah menjadi wasilah memfasilitasi kita semua untuk mengadakan ta'lim pada hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan ridhonya untuk kita semua, Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga perkumpulan kita ini tidak hanya menjadi perkumpulan di dunia saja, akan tetapi nanti kita berkumpul bersama guru-guru kita semua, bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus NU Ranting Sunterjaya. Kemudian ada Katib Surya,
MWC NU, Kiai Hasbul Ahmad, Ustadz Mahmud, Sekjen MWC, kemudian Wakil Ketua Tanfidz Bapak Ustadz Supardi, Ketua Pansuling, Bapak Ustadz Arif, kemudian Ustadz Naswan, kemudian seluruh pengurus ranting dan anak ranting NU Sunterjaya. Jadi insya Allah nanti anak ranting dari RW 1 sampai RW 11 akan dibentuk dalam minggu ini, dan insya Allah kita berusaha agar seluruh pengurus NU ini dapat memberikan maslahat kepada seluruh warga Nahdien yang ada di Sunterjaya. Kemudian semua Ustadz Naswan, Ustadz Muda, Bapak Haji Fahrul, pokoknya semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, semuanya dalam lindungan Allah, dan seluruh ketua DKM se-Sunterjaya. Langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda. Jadi ngaji lubabul hadis ini kita mementingkan untuk khatam dalam tahun ini, tapi bagaimana kita terus mengkaji dari satu hadis ke hadis yang lain, walaupun dalam satu bab isinya 10 hadis. Ini kan satu bab isinya 10 hadis. Kalau 40 bab, ada 40 bab semuanya. Berarti 40 kali 10 ada 400 hadis di dalam kitab ini. Makanya kalau bisa bapak-bapak, ini kitab jangan dibagi doang kemudian sampai rumah ditaruh, besoknya udah lupa nih. Nah, kalau bisa nih biar manfaat, setiap kita sulit ayo bawa masing-masing, syukur-syukur tuh biar nggak repot bawa tas. Nah, ya kan? Jadi biar seandainya tahun ini nggak hatam, tahun depan masih pakai kitab ini, gitu. Ya. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun, adapun orang yang ahli fikih, wahidun yang satu, mutawarri'un yang wara', asyaddu lebih berat, ala syaitani atau syaitan, min alfi abidin dari 1000 ahli ibadah, mujtahidin yang sungguh-sungguh, jahilin yang tidak tahu, wari'in yang warok. Hadis ini menjelaskan bahwa satu orang ahli fikih, satu orang ahli ilmu yang warok, satu orang itu bagi setan lebih berat untuk menggoda dia daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Jadi perbandingannya satu orang ahli fikih ya yang warok itu lebih berat digoda sama setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang dia tidak mengerti tentang ilmu ibadah. Karena ibadah kita nih belum tentu ibadah kita nih benar. Kalau kita nggak memahami ilmu, makanya perlu salah satu ilmu yang fardu ain ya, itu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari alif ba ta sa, mempelajari tajwid, itu fardu ain. Dan juga mempelajari tentang ilmu sholat, tata cara wudhu, itu fardu ain. Kalau kita nggak ngerti caranya wudhu, kita cara wudhu asal-asalan, ya walaupun ibadah kita itu rajin, sholat malam kita rajin, tapi kalau misalkan wudhunya salah, ya maka setan nggak bakal takut sama orang seperti itu, nggak bakal takut. Ini pentingnya orang menuntut ilmu. Maka Nabi mengutamakan orang-orang yang ahli ilmu daripada orang yang ahli ibadah. Lebih cakep lagi, ahli ibadah dia juga ahli ilmu. Kemudian apa yang dimaksud? Satu orang faqih yang waro'. Orang yang waro' itu al-wara'u huwa tarku ma yukhafu
dararuhu fil akhirati. Waro itu meninggalkan perkara yang dikhawatirkan, yang menimbulkan bahaya di akhirat. Gampangnya waro itu adalah sifat kehati-hatian manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jangan sampai, terutama perkara syubhat, jangan sampai perkara syubhat ini masuk ke dalam tubuh kita. Karena ketika kita mencegah perkara syubhat, ya, maka kita sama saja kita berhati-hati terhadap makanan-makanan yang haram. Contoh, Syekh Yahya Syarafuddin An-Nawawi yang mengarang kitab Arba'in Nawawi kemarin itu, ketika beliau menuntut ilmu, selama menuntut ilmu beliau itu menjaga makanannya sampai orang tuanya memastikan bahwa anaknya tidak boleh makan makanan yang haram. Sampai orang tuanya ini setiap hari harus mengirim makanan supaya jangan makan dari makanan-makanan yang lain. Kemudian saya punya, ada ulama kita, pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap. Kiai Haji Abdul Karim itu seumur hidupnya makan paling enak tempe. Pak, kita sekarang udah makan apa paling enak? Kiai Haji Abdul Karim seumur hidupnya makan tuh paling enak tempe. Mbah Manap ketika mondok di Bangkalan itu 23 tahun beliau mondok kepada Kiai Khalil. Kemudian di Bangkalan itu beliau makanan paling enak tuh tempe. Di antara santri-santri yang lain ketika ada wali santrinya jenguk, orang tuanya jenguk, bawa makanan paling enak tempe, dibagi-bagi sama santri lain. Itu Kiai Abdul Karim gak pernah menyentuh makanan tersebut. Wali santri siapa yang datang bawa tempe gak pernah dimakan. Karena makanan paling enak pada waktu itu tempe. Sampai terus beliau keluar dari Syekh Khalil, beliau mengabdi kepada temannya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di Jombang. Dari Jombang beliau baru dijodohkan sama sahabatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menikah dengan putri sahabatnya, yaitu Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Haji Soleh Banjar Melati Kediri punya anak namanya Ibu Nyai Domroh. Nah, anaknya Kiai Haji Soleh Banjar Melati, Ibu Nyai Domroh dijodohkan untuk menikah dengan Kiai Haji Abdul Karim. Pada waktu itu Kiai Haji Abdul Karim Mbah Manap umurnya udah 52 tahun baru nikah. Makanya kalau sekarang masih jomblo nggak usah bingung lah. Ya, yang penting harus sibuk nyari ilmu, jangan jomblo udah gitu nggak berkarya, ya nggak sibuk nyari ilmu, itu yang kacau. Sama Syekh Syarafuddin Yahya An-Nawawi umurnya 37 tahun sampai belum nikah, ya sampai belum menikah beliau udah wafat saking sibuknya untuk menuntut ilmu. Kembali lagi Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, sampai Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo sudah menjadi kiai besar, sudah mendirikan pondok pesantren Lirboyo. Itu ketika diundang sama kiai-kiai pada waktu itu banyak masyayikh min Nahdlatul Ulama. Nah, undangan VIP para kiai-kiai pada waktu itu masakannya ada opor ayam, ada rendang. Nah, itu udah makanan paling enak karena berkembangnya zaman. Pada waktu itu kumpullah alumni Syekh Khalil Bangkalan. Kiai Abdul Karim Lirboyo di situ hanya mengambil nasi dengan tempe. Seumur hidupnya baru itu merasakan tempe. Kiai Abdul Karim ngambil nasi sama tempe. Kemudian teman-teman yang waktu mondoknya ini, para masyayikh min Nahdlatul Ulama nanya sama Kiai Abdul Karim, "Ya Manap," panggilannya itu Mbah Manap, "Ya Manap, waktu kamu di Madura, waktu kamu di Bangkalan mondok, kamu selama 23 tahun mondok gak pernah namanya megang tempe, gak pernah namanya makan tempe. Kamu kira kamu alergi terhadap tempe, makanya kamu gak berani makan tempe. Kenapa sekarang kamu makannya tempe?
Apa jawaban Bayi Abdul Karim dari Bayi? Dulu makanan paling enak tempe, makanya saya nggak mau ngambil tempe. Sekarang makanan yang paling enak di meja ini ada opor, ada rendang. Saya nggak mau ngambil opor, saya nggak mau ngambil rendang. Saya ngambil makanan yang paling nggak enak, tempe. Ya, tuh sifat waroknya beliau, hati-hati. Ya, dan tirakatnya beliau. Makanya alhamdulillah seumur hidup beliau, semasa hidupnya itu makanan yang paling enak dimakan hanya tempe. Dan alhamdulillah hasil dari tirakatnya itu sekarang menghasilkan menghasilkan pondok pesantren Lembu itu santrinya terbanyak berkat tirakat daripada Mbah Yai Abdul Karim. Kemudian apa sih sikap waro? Sikap waro itu yang pertama ayat harza 'ani syubhi. Dia bisa menjaga dirinya dari rasa kenyang. Gak mau makan sampai kekenyangan. Nah, kadang kita makan tuh sampai lupa diri, Pak. Insya Allah ya. Untung bapak-bapak ini nggak dapat MBG. Kalau dapat MBG itu ngambilnya 2 porsi, 3 porsi. Ya. Ini kadang kita lupa diri kalau makan. Nah, orang yang memiliki sifat warok, dia akan menjaga dirinya dari rasa kenyang. Kemudian apa yang kedua, orang sikap daripada sikap warok adalah dia wakasratun naum, dia menjaga diri dari banyak tidur. Dia nggak mau banyak tidur. Mbah Yai Abdul Karim itu waktu itu diceritakan sama istrinya, ibunya Domroh, bahwa Mbah Manap itu katanya kalau tidur itu nunggu santrinya semuanya pada tidur. Jadi beliau nggak bakal tidur kalau santrinya semuanya belum tidur. Kalau santrinya semuanya belum tidur. Nah, beliau bangun sebelum santrinya pada bangun. Jadi benar-benar sedikit tidur, Pak. Ya. Apalagi sekarang, Pak, santri Lembu itu 35.000 kalau kita ke sana. Itu sampai 40.000 kalau kita ke sana, satu kamar yang kapasitasnya 10 orang diisi 30 orang. Saya sampai bayangin tidurnya kayak gimana. Saya lihat tidurnya nih sekarang, kemarin saya lihat. Itu tidurnya, Pak, miring. Setiap orang. Nah, jadi setiap orang miring tidurnya. Gimana? Biar muat kapasitas satu kamar itu harusnya 10 orang untuk 30 orang. Bahkan ya, karena tidak muatnya kadang-kadang tidur sip-sipan, bukan kerja yang sip-sipan, tidur sip-sipan. Lu malam ini tidur, gue besok pagi tidur gantian. Tuh, ya. Pengorbanan santri. Kemudian apa tuh? Orang yang punya sikap warok. Wa kasratul kalam la yanfa. Dia menjaga dirinya dari banyak bicara yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Ngomongin yang baik aja. Kalau nggak ngomongin yang baik, ya udah diam. Gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi menjaga diri dari banyak bicara itu orang yang memiliki sifat warok. Kita belajar, karena sekarang banyak sekali orang yang meninggalkan kehati-hatian. Ya Pak, kita udah lupa terhadap perkara syubhat. Benar nggak? Bapak-bapak di sini ada nggak yang menjaga dirinya dari perkara syubhat? Ngacung. Pak, kalau makan nasi padang pernah nggak pakai rendang? Pernah pakai ayam? Pernah nggak nanya sama tukang nasi padang, ini ayam waktu disembelih baca bismillah apa enggak? Nah, itu salah satu orang yang menjaga perkara syubhat kan seperti itu. Ya, kita dulu ulama-ulama kita nih nggak berani makan ayam yang nggak tahu dia waktu disembelihnya nih dibacain bismillah apa enggak?
Beda sama kita nih, sama saya lah, sama saya. Saya masih begitu Pak. Ya. Ada ayam udah sikat aja, yang penting makan. Tapi ulama-ulama kita dulu, ya, ulama-ulama kita itu saking menjaga dirinya dari perkara syubhat, ya, nggak mau makan hewan yang tidak tahu di mana, bagaimana menyembelihnya. Tuh. Nah, makanya kata Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa lau anna Abdullah abdan misla hadhihi sariyah walam yadri ma yadkhulu ala batnihim lam tuqbal minhu. Seandainya kita nih semua hamba-hamba Allah melaksanakan ibadah dengan tegak, dengan kuat seperti ini tiang nih, tiang seperti ini, tiang yang berdiri tegak, ya. Akan tetapi kita tidak memperhatikan asupan makanan yang ke dalam perut kita nggak perhatiin ini barang syubhat atau bukan, ini haram atau halal, kita asal makan aja, lam tuqbalu minhu, maka tidak akan diterima ibadahnya sia-sia. Kata Imam Abu Hanifah, ukuran Imam Abu Hanifah, jangan ukur Imam Abu Hanifah Pak, ya, boleh kita lah ya, tapi kita tetap berusaha untuk menjalankan sifat wara, gitu, ya. Kemudian setengah 7 ya, selesai ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedikit. Fadlul alim itu utama orang alim alal abid, di atas orang yang ahli ibadah. Kafadlil kamari seperti rembulan lailatul badri pada malam bulan purnama, ala sairil kawakibi atas semua bintang-bintang. Keutamaan orang alim, orang yang berilmu itu adalah dia seperti keutamaan rembulan pada malam bulan purnama. Artinya bulan purnama itu kan cahayanya sempurna Pak. Seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Itu keutamaan orang alim. Makanya jangan sampai kita nih benci terhadap orang alim. Jangan sampai punya rasa benci sama orang-orang berilmu. Apalagi kita menganggap guru-guru kita. Ketika kita datang ke sini, ada guru kita Kiai Fauzi Sobri, ada guru kita Kiai Mardani, ada guru kita Kiai Abdul Karim. Maka dalam hati kita niatkan beliau sebagai guru kita. Ketika kita sudah meniatkan beliau sebagai guru kita, ya, jangan sampai ada rasa sedikit pun mengeluh di belakang. Dulu Syekh Syarifuddin Yahya Nawawi ketika belajar ilmu, beliau kunci suksesnya menjadi orang soleh adalah setiap bersedekah beliau selalu bilang, ya Allah tutuplah aib guru saya, ya Allah tutuplah aib guru saya, ya Allah tutuplah aib guru saya. Adapun orang membicarakan tentang gurunya, dia nggak mau dengar. Ya Allah jangan sampai saya mendengar kejelekan dari guru saya. Kalau misalkan kok kita punya guru, kita nganggap nih guru-guru kita, tapi kita masih ngomongin di belakang, kita masih jelekin di belakang, jangan harap ilmunya barokah. Gak bakal barokah. Orang begitu gak bakal barokah. Ya, kalau kita misalkan gak bisa gak bisa menjadi orang yang berilmu, paling gak kita masih punya cinta terhadap orang yang berilmu. Kuncinya itu kita harus punya mahabbah terhadap orang yang berilmu. Kalau kita punya cinta terhadap orang yang berilmu, maka nanti keturunan-keturunan kita, anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Kuncinya di situ Pak. Karena tabungan terbaik, amal terbaik adalah anak-anak kita nih, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu. Kalau misalkan kita sampai tua nyari duit mulu, nggak punya keturunan orang yang berilmu, siapa lagi yang bakal nolongin kita? Siapa lagi yang bakal ngirimin kita Fatihah? Siapa lagi yang bakal mengalirkan pahala kebaikannya buat kita di dalam kubur? Makanya jangan sampai benci terhadap orang yang berilmu. Terakhir,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa yang berpindah, liyata'allama, untuk belajar, ilman, ilmu, ghufira, maka diampuni lahu baginya, qabla, sebelum ayah tua dia melangkah. Jadi kehadiran bapak-bapak hari ini tadi keluar dari rumah, sebelum melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk menuju masjid ini, Bu, ibu-ibu pada tidur ya? Sebelum ibu-ibu sama bapak-bapak tadi melangkahkan kakinya untuk menuju masjid ini, Allah udah mengampuni semua dosanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa yang bilang? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya gua besok, Pak, bapak-bapak, terutama besok, kalau semales apapun, datang subuh gabungan, subuh keliling Sabtu Minggu, niatin taklim. Karena thariqah kita adalah thariqah ta'allum, belajar. Kalau kita bingung nih mau masuk thariqah apa, yang udah ikut aja sama guru kita, thariqah ta'allum, thariqah belajar. Paling enak thariqah ta'allum. Tinggal datang sebelum kita keluar dari rumah, Allah udah ampuni dosa kita semua. Ya, paksain diri kita, ajak tetangga kita, yuk supaya satu Sunter Jaya ini diampuni dosanya. Setiap satu minggu kumpul satu Sunter Jaya untuk subuh keliling dan subuh gabungan setiap satu minggu, supaya Sunter Jaya semua diampuni dosanya. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.